semuanya. Kami di sini akan memperagakan mengenai tugas psikologi tentang konseli dan konselor. Perkenalkan, nama saya Giovanni Dara. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Barawetu. Selamat menyaksikan. Halo, permisi Kak. Oh iya, silakan masuk. Ada apa, Ica? Selamat siang Kak. Iya. Ya, Ica, ada apa ya? Jadi gini Kak, saya mau konsul mengenai keluarga saya yang broken home. Itu membuat saya tertekan gitu Kak. Oh iya, ada apa dengan keluarganya? Boleh diceritakan sedikit? Iya Kak, jadi gini Kak, lebih tepatnya keluarga saya itu adik-adik saya dan kedua orang tua saya. Mereka itu nggak pernah damai Kak. Jadi mereka tuh sering ribut di rumah, mulai dari hal sepele, sehingga membuat kami, terutama saya, itu tertekan gitu, kayak kenapa sih hal kecil aja harus diperbesar-besar. Orang tua saya tuh seolah-olah menyalahkan saya gitu Kak. Dan baru kemarin aja mereka itu bercerai. Ya karena mereka sering bertengkar, terus semuanya tuh menyalahkan saya, seolah-olah di situ saya yang salah. Jadi saya juga kan bingung gitu bagaimana. Dan baru kemarin juga mereka itu bercerai. Terus di sini nih saya juga merasa saya tuh dianggap anaknya bukan sih gitu. Saya juga bingung Kak, saya tuh harus milih tinggal sama siapa, sama ibu atau sama ayah. Sekarang Ica tinggal di mana? Dengan siapa? Saya memilih tinggal bersama ibu di rumah ibu yang baru Kak. Kemudian apa yang kamu rasakan dengan ibumu? Atau lebih baik atau tidak sama sekali? Menurut saya sama aja pas saya tinggal sama ayah saya juga ya Bu, ya Kak ya. Jadi saya merasakan di situ pun saya selalu disalahkan, selalu adik saya yang dimanja-manjakan, selalu adik saya yang dibela. Jadi saya merasa di sini saya tuh gimana sih gitu kan. Jadi Kak, di sini saya merasa saya sangat dipojokkan. Ibu saya tuh seolah-olah saya tuh nggak dianggap di rumah itu. Selalu adik saya, sedikit-sedikit adik saya tuh kayak menjadi prioritas untuk dia gitu. Jadi saya sampai bingung juga, pekerjaan rumah saya yang kerjakan, terus apapun itu, sampai saya tuh tidak mengerjakan tugas sekolah saya dengan baik Kak gitu. Saya tuh nggak diperbolehkan keluar main bersama teman-teman saya, padahal saya juga tuh pengen merasakan anak muda yang sesungguhnya, yang bisa main keluar, nongkrong, segala macam gitu. Saya tuh capek, saya dikekang kayak gitu kan Kak. Saya capek Kak, jadi saya tuh bingung saya harus cerita ke siapa selain ke sini gitu. Saya nggak mungkin cerita ke adik saya yang masih kecil, terus ke ayah saya apalagi yang memang dia sibuk. Terus ibu saya, ya mungkin kalau saya bercerita dia akan marah-marah. Dia selalu gimana ya, dia selalu mengekang saya dan selalu menganggap saya itu apaan sih, manja banget, udah dewasa gitu. Jadi saya kesini, menurut kakak tuh saya tuh harus gimana sih Kak? Kalau dari kakak sendiri ya, masalah kamu ini emang cukup berat untuk usia kamu yang belum terlalu dewasa untuk memikirkan, untuk menanggung semua beban ini. Dimana kamu itu seharusnya memikirkan sekolahmu, memikirkan masa depan. Namun kamu di sini harus memikirkan adikmu, kamu mengurusi adik, mengurusi rumah. Itu semua dibebankan ke kamu. Padahal di sini juga masih ada orang tua kamu. Tapi kamu nggak apa-apa, kamu masih ada di titik ini, kamu masih bisa bertahan, itu berarti kamu kuat. Untuk tugas-tugas itu terlalu berat untuk usia kamu, tapi kamu hebat, kamu bisa ada di titik ini. Kakak cuma mau pesan buat kamu, apapun masalahmu, cerita aja ke orang yang kamu anggap kamu bisa nyaman cerita ke orang itu. Nggak perlu ke keluarga kamu bisa cerita ke kami, atau bisa aja konsultasi ke bimbingan BK kamu, atau dengan siapapun yang bisa membuat kamu itu lega. Dan kamu jangan sampai berpikir untuk melakukan hal-hal
membuat kamu sendiri itu merasa sakit, kayak semisal bunuh diri itu mungkin buat hal-hal anak-anak yang berobat bunuh itu jalan terbaik, padahal itu sangat tidak disarankan. Itu sangat membuat diri kamu sendiri itu tersiksa. Itu deh. Terima kasih ya Kak untuk sarannya, untuk semangatnya yang bisa ya mungkin untuk aku bangkit kembali gitu Kak. Mungkin ya juga benar kata kakak, aku harus cerita ke teman atau saudara yang aku anggap bisa mendengarin aku gitu. Untuk Eca, semangat terus pokoknya, tetap jadi Eca yang sekarang. Jangan merasa kalau diri Eca itu nggak berguna. Jadi jangan pernah menganggap dirimu itu tidak layak untuk hidup. Jadi masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih menderita daripada itu. Jadi buat Eca, apapun masalahnya cerita aja ke orang lain, jangan dipendam sendiri. Terima kasih ya Kak. Kalau gitu saya pamit dulu. Makasih saran-saran. Ini sih Kak. Semangat Eca. Iya. Halo semuanya. Kami di sini akan memperagakan mengenai tugas psikologi tentang konseli dan konselor. Perkenalkan, nama saya Giovanni Dara. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Barawetu. Selamat menyaksikan. Halo Kak, permisi. Oh iya, halo. Silahkan masuk. Iya, G, ada apa? Saya mau cerita soal teman cowok saya. Iya, G, ada apa? Jadi aku mau cerita nih Kak soal teman deket cowok aku, kakak. Ya selayaknya remaja pada umumnya, biasalah Kak yang namanya dengan pacaran. Jadi aku ada teman cowok deket, ya dibilang pacar. Cuma dalam hubungan kita itu awalnya wajar-wajar aja. Cuma makin kesini kok si cowok saya itu kayak aneh gitu loh, kayak mikirnya tuh kayak mengekang saya. Jadi saya bingung, kita tuh masih pacaran tapi kok sampai segininya gitu Kak. Terus aku juga masih bisa berpikir pacaran yang baik itu seperti apa. Terus masalahmu sama pacarmu itu gimana? Jadi sebenarnya sejauh ini orang tua saya itu tidak memperbolehkan saya pacaran dengan si dia. Masih berpikir bahwa saya itu belum terlalu dewasa untuk pacaran. Saya takut orang tua saya itu berpikir dengan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Takut dengan pacaran yang di luar sana, kan banyak yang pacaran itu nggak baik gitu loh. Jadi orang tua saya masih takut dan masih pengen saya berfokus dengan sekolah saya, jangan mikirin pacaran gitu sih. Lalu, apakah kamu masih pacaran tanpa sepengetahuan orang tuamu? Sejauh ini orang tua saya udah tahu karena ya biasa Kak posting di WA, IG, jadi orang tua saya tahu. Mereka juga masih sering nasihatin saya jangan pernah, jangan berlebihan dalam pacaran, fokus sekolah. Terus menerus mereka selalu mengatakan itu dengan saya. Ya jadi saya tetap mendengarkan perkataan orang tua saya itu Kak. Apakah sudah cukup lama kalian berpacaran? Lumayan lama Kak, hampir 1 tahun lebih. Jadi Kak, Cukup lama juga ya. Terus apa masalah kalian? jadi masalahnya itu gimana ya? Kan kita masih pacaran. Pacaran itu kita, bukan saya tapi pacar saya itu, lebih ke cowok saya itu toksik banget Kak. Jadi saya dikekang, saya tidak boleh ini itu, apa-apa selalu marah dia pokoknya dengan saya. Saya selalu mengalah, apa aja masalahnya, masalah kecil pun sama dia diperbesar. Saya sampai bingung, emang saya salah apa, sesalah itukah saya sampai dia itu kayak ya mukul saya sampai nampar. Padahal orang tua saya aja yang melahirkan saya ini nggak pernah loh kayak gitu, yang lebih berkuasa dari saya. Itu kayak pacar saya cuma ya pacaran gitu loh, kayak nggak selayaknya pacaran, dia sampai berani memukul. Itu udah berlebihan buat saya gitu. Cuma saya masih bingung. Saya sebisa mungkin saya mengalah dan saya meminta maaf juga. Saya selalu dipojokkan, bahkan di depan teman-temannya
saya dipermalukan, padahal dia selalu mengungkit, padahal dia yang salah, namun yang di pojokan saya yang selalu disalahkan. Saya bingung, saya terus bagaimana harusnya menyikapi permasalahan itu. Apakah kamu pernah minta putus atau mungkin kamu pernah memutusin dia? Sering sih kak, dulu, ya nggak dulu, pokoknya setiap ada masalah saya udah gak kuat karena dia selalu main kasar sama saya, padahal masih pacaran. Jadi saya sering minta putus, saya selalu diancam, dan dengan ancaman itu jadi saya takut kan. Saya takut sampai saya berpikir apa saya mati aja, tapi saya masih berpikir masih ada kedua orang tua saya, masih ada buat saya. Takut bercerita dengan orang tua saya karena dari awal saya sudah diperingatin buat jangan deket lagi sama orang itu, jangan berlebihan kalau pacaran. Jadi menurut kakak saya bagaimana ya biar dengan permasalahan itu saya bisa lepas gitu, yang membuat saya agak karena permasalahannya membuat saya tuh tidak tenang hatinya gitu loh kak. Dengan ancaman-ancaman yang terus dia lakukan kepada saya terus merenung di kamar sampai kedua orang tua saya juga bingung kenapa ya. Saya takut kak dengan ancaman. Permasalahan ini menurut saya lebih baik kamu tinggalin aja pacar kamu lebih cepat, karena itu bukan lagi seperti orang pacaran pada umumnya gitu kan. Dan orang tua kamu juga kan sudah gimana ya, nggak setuju dengan tingkah laku pacarmu, terus dengan pokoknya tidak setuju lah dengan dia gitu. Terus jika hal ini terus kamu lanjutin, itu akan kenanya di kamu juga seperti itu kan. Jadi akan membuat kamu semakin, mungkin kamu bisa mengalami trauma yang cukup berat menurut saya ya. Terus jika hal ini terus berlanjut, itu akan membuat diri kamu tersakiti. Mungkin bukan cuman fisik kamu aja gitu, mental kamu juga akan bisa terganggu, bahkan kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi saran saya buat kamu, lebih baik kamu udahin aja pacaran kamu ini secara damai. Terus perlu orang tua kamu sama orang tua cowokmu itu bertemu membicarakan hal ini, karena menurut saya ini sudah nggak wajar. Dia main fisik, main tangan kepada kamu padahal itu baru-baru pacaran gitu kan. Ya gitu aja sih menurut saya. Makasih banyak Kak Ica buat saran-sarannya, motivasi. Ya pokoknya makasih mau dengerin cerita dari aku. Ya, tetap semangat ya. Makasih Kak. Ya.